Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas DeFi ya. Jadi ini DeFi masih baru banget, bahkan tokennya itu belum listing, tapi kita sudah bisa mencoba mendapatkan tokennya ya. Dan ini berada di jaringan yang masih baru juga, yaitu di Astar Network. Namun sebelum lebih lanjut, perlu gue ingatkan disclaimer bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan sebuah investasi yang bersifat fluktuatif dan juga beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke ya, jadi kita langsung mulai aja untuk pembahasan DeFi ini. Jadi ini nama DeFi-nya adalah ArtSwap. Ya, jadi si ArtSwap ini merupakan sebuah DEX sekaligus DeFi yang tujuannya nanti menjadi the next-nya PancakeSwap atau ya bisa dibilang nomor satunya DeFi di jaringan Astar Network. Ya, jadi ini khusus untuk Astar Network. Jadi buat teman-teman yang punya token Astar atau ASTR, itu bisa di-stakingkan di DeFi ini, ya, di ArtSwap ini. Jadi kalau kita lihat langsung websitenya, teman-teman bisa buka ya, app.artswap.org, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Tampilannya ini bener-bener simple banget gitu loh, karena memang tujuan dari developernya ini pengen bikin DeFi yang simple tampilannya dan juga mudah digunakan. Nah, untuk walletnya yang bisa digunakan saat ini baru ada MetaMask aja ya. Jadi teman-teman pengguna MetaMask nanti tinggal buka websitenya aja menggunakan link yang ada di deskripsi. Habis itu teman-teman tinggal pencet tombol connect ya. Di sini teman-teman ada tombol connect. Habis itu pilih connect to MetaMask karena memang cuma MetaMask doang. Nah, buat teman-teman yang nggak punya networknya Astar, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal diklik connect MetaMask, nanti pihak MetaMask itu dia akan minta penambahan network Astar. Ya, jadi nggak perlu cari-cari RPC-nya ya, atau setting sendiri atau nambah network sendiri, nggak usah. Jadi dia sudah nambah otomatis. Teman-teman hanya perlu konfirmasi aja, kayak gitu. Nah, kita lihat tampilan pertamanya yaitu bagian swap-nya ya. Jadi di sini kita bisa nge-swap sama kayak PancakeSwap ya, teman-teman bisa atur slippage tolerance sama transaction deadline-nya. Tapi untuk settingan-settingan lainnya seperti kayak dark mode dan lain-lain itu belum ada ya. Dan di sini kalau teman-teman pengen pakai jaringan Astar Network untuk DeFi-nya itu hanya bisa pakai Warp Astar. Ya, jadi kalau teman-teman pakai Astar yang biasa itu si ArtSwap-nya ini belum support. Ya, di sini ada tulisannya ArtSwap does not support Astar. Please swap to Warp Astar. Jadi ini adalah wrapping sama aja kayak BNB jadi WBNB. Ya, jadi BNB jadi Warp BNB sama aja. Nah, teman-teman nantinya bisa kirim Astarnya menggunakan jaringan network Astar, terserah mau dari Binance atau dari exchange lainnya yang sudah mendukung jaringan Astar Network. Ya, teman-teman tinggal kirim ke MetaMask, nanti teman-teman ubah dulu, swap dulu Astarnya ke jadi Warp Astar. Misalnya teman-teman punya 100 Astar, ya udah teman-teman tinggal swap aja, ubah jadi 100 Warp Astar. Nah, nanti setelah teman-teman sudah ubah, baru Wrap Astar ini teman-teman bisa ubah lagi atau bisa transaksikan lagi ke token-token lainnya seperti Wrap Ethereum, DAI, Wrap BTC, Wrap SDN, USDC, Tether USD, Matic, BNB, Binance USD. Ya, jadi kalau teman-teman dari Astar doang itu nggak ada pilihan untuk di swap ke token-token lainnya. Namun setelah teman-teman ubah jadi Wrap Astar, maka teman-teman sudah bisa nge-swap ke token-token lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang next kita cek fitur selanjutnya yaitu adalah pool. Nah, pool ini untuk membuat liquidity ya. Jadi sama aja kayak PancakeSwap, teman-teman bisa membuat namanya liquidity token untuk melakukan yield farming atau menjadi penyedia likuiditas. Ya, tinggal klik add liquidity, masukkan misalnya teman-teman pengen staking farm di stablecoin misalnya USDC dengan pairing Tether USD. Ya, teman-teman tinggal masukin aja tuh. Nanti otomatis dia akan terhitung sendiri kira-kira butuh berapa. Habis itu teman-teman tinggal bikin liquidity tokennya. Kayak gitu. Nah, fitur ketiga yaitu farm. Nah, fitur farm ini tuh udah buka. Jadi teman-teman menjadi seorang penyedia likuiditas ya atau liquidity provider. Di sini untuk TVL-nya udah lumayan ya, di angka 95 juta US dollar. Padahal Arswap ini tuh tokennya ya itu belum listing gitu loh. Tapi teman-teman sudah bisa yield farming atau menjadi penyedia likuiditas untuk mendapatkan reward berupa token ArtSwap atau tickernya adalah ARSW.
Jadi nanti ketika sudah listing, teman-teman bisa langsung jual tokennya. Ya, jadi ingat saat ini tokennya belum listing. Perkiraan untuk listing token ARSW-nya katanya sih di kuartal 2 2022. Jadi ya harusnya sih nggak lama lagi mereka akan listing untuk token ARSW-nya. Nah, kalau untuk yield farming ya, di sini nggak ada single stack ya. Semua sifatnya yield farming ya. Jadi teman-teman harus pastikan sudah siap impermanent loss. Atau kalau teman-teman nggak pengen kena impermanent loss, bisa staking itu stable, pairing stable aja. Ya, dan di sini estimasi rewardnya semua menggunakan reward ARSW. Ya, jadi teman-teman ketika staking itu dapat ARSW, tapi belum bisa dijual, teman-teman bisa jual ketika dia sudah listing. Nah, poolnya juga beragam ya. Di sini udah siapin banyak pool dia. Ya, di sini yang top tiganya adalah stable. Ya, di sini ada USDT pairing USDC stable, jadi anti impermanent loss. Estimasi APR-nya di angka 57%. Ini termasuk besar ya untuk pairing stable dengan stable. Ya, dan liquidity-nya paling besar di angka 28 juta. Ya, jadi dari total 95 juta, 28 juta itu masuk ke yang USDT USDC. Nah, dia juga ada pilihan lain kayak BUSD sama USDC LP ini 63%, sedangkan DAI USDC LP 71%. Nah, kalau teman-teman tertarik yang stable, mungkin teman-teman bisa pilih yang DAI USDC. Kenapa? Karena bunganya masih lebih besar, yaitu 71% dibandingkan dua pool lainnya. Ya, rewardnya juga sama, ARSW, multiplier-nya juga sama, yang membedakan adalah liquidity-nya. Jadi karena memang semakin besar liquidity, maka semakin kecil bunganya. Ya, karena liquidity terbesar yang di atas ini, makanya bunganya lebih kecil. Dan ini liquidity lebih kecil daripada yang 28 juta, maka bunganya lebih besar. Jadi teman-teman bisa kesempatan dapat bunga 71% per tahunnya dengan stable pairing stable, yaitu DAI dengan USDC. Nah, kalau teman-teman nggak pengen stable, pengen bunga yang lebih besar, ya, nggak masalah dengan impermanent loss, udah siap. Teman-teman bisa coba staking yang wrap Ethereum dengan wrap Astar. Ya, ini 140%. Lalu ada USDC dengan wrap Astar. Nah, ini lebih baik ya daripada wrap Ethereum wrap Astar karena dia pairingnya ini juga stable, satunya yang fluktuatif. Ini di angka 148% ya untuk APR-nya. Dia juga ada lagi USDT wrap Astar, ini 175%. Jadi teman-teman bisa pilih yang USDT wrap Astar ini juga oke juga gitu. Ada juga kayak Wrap BTC, Wrap Astar ini 9%. Ya kenapa kecil kok 9% doang? Karena ya memang pairingnya Bitcoin. Ya memang kalau bunga Bitcoin itu rata-rata memang kecil. Habis itu ada BNB Wrap Astar ini 94%. Ada juga Matic dengan Wrap Astar 180%. Dan yang terakhir ini Wrap SDN dengan Wrap Astar ini 0,57%. Nah ini kurang rekomen nih. Ya tapi liquidity-nya ada aja sampai 9 juta. Ya jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, fitur selanjutnya nanti dia ada bridge juga atau bridging jembatan. Jadi teman-teman itu bisa memindahkan Astar teman-teman dari jaringan network lain ke jaringan Artswap ya. Tapi biasanya sih untuk bridge ini jarang dipakai ya karena lebih enak kita langsung kirim aja dari exchange centralized gitu loh. Ya. Habis itu fitur selanjutnya adalah faucet. Cuma untuk yang faucet ini dia lebih tepatnya untuk staking validator node sih ya sebenarnya. Jadi teman-teman tuh bisa staking Astar ke para validator node dengan bunganya itu sekitar 8%-an. Ya, jadi di sini kita bisa lihat untuk depth staking-nya. Nah, nanti teman-teman bisa connect walletnya juga pakai ini ya, pakai wallet-wallet itu dia ada Clover, ada Polkadot JS Node ya, ada juga pakai MetaMask. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini rata-rata APR-nya di angka 8,8%. Ini untuk staking node ya. Tapi kalau teman-teman pengen bunga yang besar ya mendingan sih di Artswap gitu. Oke, ya. Habis itu nanti ada fitur selanjutnya itu adalah stake. Stake ini adalah single pool. Jadi teman-teman bisa stake satu token mendapatkan satu token lainnya. Tapi ini masih ongoing atau coming soon. Habis itu yang terakhir nanti ada fitur lending ya. Di sini ada lend untuk lending dan borrowing. Ya, jadi dia juga ada eh, apa DeFi-nya itu ada banyak pilihan lah ya bisa dibilang. Nah, kalau kita cek bagian dokumennya ya. Kita buka dokumennya sebentar. Nah, di sini kita lihat bagian untuk ARSW tokenomiknya ya. Jadi biar kita tahu nih dia punya maksima supply atau enggak sih gitu loh. Nah, jadi untuk ARSW ini ternyata dia punya maksima supply ya. Total supply-nya di angka 1 miliar token.
Di mana di sini dia udah bilang bahwa month to emit-nya itu adalah 24 bulan. Maksudnya apa? Jadi untuk mencapai 1 miliar token itu butuh waktu 24 bulan atau 2 tahun sejak dia mulai bisa difarmingkan. Jadi karena dia sudah bisa difarmingkan dari kemarin berarti udah berjalan nih. Nah, pembagiannya kemana aja? Pembagiannya adalah liquidity mining dan airdrop itu 35%, community growth 15%, early contributor 10%, developer team megang 20%, dan juga potensial investor megang 20%. Ya, jadi teman-teman nantinya bisa mendapatkan tokennya ini dari via liquidity mining atau ya staking yield farming ini. Ya. Nah, lalu revenue-nya dari mana kok? Keuntungannya dari mana dia? Jadi, kalau teman-teman tahu kan di sini ada fitur swap ya, atau disebut itu adalah DEX atau Decentralized Exchange. Nah, setiap kita melakukan transaksi atau ada orang melakukan transaksi, itu dikenakan fee transaksi sebesar 0,3% ya untuk segala macam transaksi di Decentralized Exchange-nya. 0,3% ini dibagi kemana fee-nya? Yaitu 0,25% itu masuk ke liquidity provider atau LP, ya, sedangkan 0,05% ini masuk ke IARSW staking pool. Jadi dia balik lagi ke staking poolnya. Ya, jadi dari segi liquidity mining ini masuk, dari segi reward eh, apa untuk LP-nya juga masuk kayak gitu. Ya, jadi pembagiannya 0,3% fee. Memang agak besar tapi ya kita maklumin aja lah ya karena ini untuk bisa dibilang penunjang ekosistem jangka panjangnya. Nah, di sini untuk token sirkulasinya tadi kita udah lihat ya, untuk mencapai 1 miliar dia butuh waktu 24 bulan. Jadi memang grafiknya akan seperti ini nantinya untuk mencapai 1 miliar selama 24 bulan. Nah, untuk perhitungan estimasi APR-nya atau bunganya gimana sih? Ya, kenapa bunganya bisa naik turun gitu loh? Pasti ada pertanyaan. Kok bunganya kok bisa naik, kok bisa turun gitu kan? Nah, di sini ada rumusnya, estimasi APR sama dengan LPV ditambah staking fee ditambah liquidity mining. Ya, dan bold ini adalah bersifat variabel. Ya, variabel itu ya agak susah sih jelasinnya kalau ke orang awam ya. Ini bahasa pemrograman. Jadi di sini contoh adalah estimasi staking fee. Misalnya dalam waktu 24 jam volume transaksi dikalikan dengan 0,05%. Ya, ini untuk kenapa 0,05 kok? Karena ini untuk yang bagian ke ARSW staking poolnya. Sedangkan yang 0,25% ini masuk ke yang LP-nya. Jadi ini perhitungannya ada dua nih. Ya, habis itu dibagikan dengan supply ARSW token yaitu 1 miliar dikalikan token price atau harga token saat itu. Sedangkan untuk yang bagian no estimation ini dengan pairing liquidity-nya. Oke, ya jadi ini ada rumusnya. Teman-teman tinggal pause saja kalau pengen hitung-hitung untuk perumusannya seperti apa. Nah, untuk roadmap-nya, di sini dia ada versi 2 kuartal 1 2022 sama versi 3 kuartal 2 2022. Ya, kita sebutnya Q1 sama Q2 lah ya. Di Q1 ini adalah smart contract, ya dia ini klonnya dari PancakeSwap. Jadi dia memang memanfaatkan smart contract yang ada di PancakeSwap untuk membangun ArtSwap ini. Ya, jadi dia terbuka lah. Habis itu juga di sini smart contract-nya itu untuk front juga mirip kayak PancakeSwap di mana dia ada fitur swapnya, liquidity providingnya, liquidity miningnya, sama staking. Sedangkan untuk di versi 3 nantinya di kuartal 2, ya jadi ini yang untuk sampai staking nih udah kelar nih. Lalu di kuartal 2 nanti dia menambahkan fitur lending. Ya, nah fitur lending ini tuh nggak ada di PancakeSwap ya. Jadi dia ambil visinya itu dari Trader Joe di jaringan Avalanche. Ya, di mana nantinya dia ada lending and borrowing. Di sini habis itu target selanjutnya dia adalah ARSW ini akan listing di exchange-exchange lainnya. Kayak gitu. Nah, yang gue suka dari developernya adalah dia cukup terbuka ya. Kalau teman-teman buka dokumennya bagian development, ya, di sini ada bagian contract address. Jadi seluruh contract address yang berhubungan dengan project RSwap ini tuh ditampilkan addressnya di dokumennya. Teman-teman bisa cek semua di sini ada contract address untuk wrap Astarnya, wrap Ethereum ini untuk token-token yang bisa di swap ya. Habis itu juga ada multi call-nya, ada factory sama router. Habis itu dia juga ada LP token contract address-nya ya. Nanti teman-teman tinggal buka dokumennya. Link dokumennya akan gue taruh di deskripsi aja. Soalnya kalau gue taruh kopian untuk kontrak address-nya nanti kepanjangan ya. Dan juga kopinya juga susah. Jadi teman-teman tinggal copy langsung dari dokumennya aja. Kayak gitu. Oke. Habis itu dia juga di sini kita bisa lihat ya tujuan dari Astar Network juga cukup jelas. Dia ingin menjadi DEX nomor 1 ya di jaringan Astar Network.
Nah, lalu yang menarik selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini ya bagian FAQ-nya, di sini RSW tokennya kan ditanyakan kapan nih live gitu kan. Nah, dia bilang di Maret ini itu dia akan mulai namanya alokasi token di mana token itu bisa ditransaksikan ya, ditukar atau dikirimkan ya, transable lah sebutannya. Habis itu punya price dan juga listing ya. Jadi prediksinya ya kalau nggak Maret atau di bulan depan. Nah, lalu yang menarik di sini adalah bagian relationship dengan Astar Network. Nah, di sini kenapa dia pede Arswap ini bisa menjadi DeFi nomor satunya di Astar Network adalah mereka ini terpilih, Arswap ini terpilih untuk masuk ke Astar Builders Program. Ya, jadi apa itu Astar Builders Program? Jadi ini sama kurang lebih kayak TSBA-nya toko kripto ya. Jadi bisa dibilang ya ada foundation dari Astar Network atau yang membuat Astar Network itu mereka ini membantu Artswap gitu loh dari segi pengecekan, pembangunan DeFi, habis itu dari segi pendanaan. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi dari situlah mereka bisa mendapatkan revenue atau dukungan dari pihak Astar Network secara langsung. Seperti itu. Nah, untuk sosial medianya, di sini ada Artswap ya untuk Twitternya. Teman-teman bisa coba follow aja. Di sini kita bisa lihat one stop and number one DeFi on Astar Network. Huge TVL or simple UI, UX ya. Jadi ya tadi gue bilang tampilan itu simple. Di sini kalau teman-teman lihat bagian follow by-nya, di sini kan gue ada follow Astar Network sama Seller Network ya. Jadi mereka berdua pun yang officialnya pun ngefollow si Artswap. Itu artinya mereka berdua memang mendukung si Artswap tersebut. Lalu juga di sini followernya cukup besar, 94,600 ribu follower, padahal tokennya belum listing gitu. Jadi teman-teman bisa stakingkan stablecoin teman-teman ya, nggak ada yang permanen loss. Habis itu dapetin token Arstar secara gratis gitu. Nanti ketika udah listing baru bisa dijual. Ya di sini itu bisa jadi pilihan lah buat teman-teman. Ya, jadi artinya memang sudah banyak yang melakukan staking ya. Kita bisa lihat di sini dan juga Arswap ini adalah highest TVL DeFi di Polkadot ecosystem. Jadi di antara seluruh blockchain yang ada di Polkadot ecosystem tuh Arswap ini memiliki TVL terbesar. Ya, jadi bayangkan dia belum listing tapi TVL-nya paling besar di antara seluruh blockchain. Nah, untuk Telegramnya di sini teman-teman bisa join grup Telegramnya di angka 35.000 member. Ini untuk grup chatting ya, community ya. Jadi teman-teman bisa ngobrol-ngobrol. Sama yang paling banyak itu ada di Discord. Ini di angka 66.000, lebih besar daripada Telegram. Ya, teman-teman bisa join. Mereka setahu gue juga mereka lagi buka lowongan sih untuk community manager. Jadi teman-teman yang tertarik bisa tuh apply juga lumayan buat tambah-tambahan kan. Ya, jadi teman-teman silakan join sosial medianya, pelajari projectnya, pelajari timnya seperti apa, mereka ini benar-benar serius atau enggak, ya. Nah, untuk timnya, informasi tambahan aja, untuk timnya ini kayaknya sih anonim ya. Jadi kayak Pancake Swap, biasa memang kalau untuk DeFi seperti ini tuh lebih kebanyakan anonim karena ya berhubungan dengan DeFi itu terlalu high risk lah ya, kita tahu sendiri seperti apa kejamnya dunia. Oke. Ya, jadi paling sampai sini aja pembahasan tentang RSwap ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen coba yield farming tapi aman ya. Kenapa gue berani bilang aman ya? Karena pertama adalah ya stable coin, kedua juga didukung oleh pihak Astar Network. Jadi ya pasti Astar Network juga sudah KYC atau doxit private untuk tim si Artswap-nya juga kayak gitu. Oke, thank you sudah nonton video ini. Ada kritik, saran, komentar atau pengen request DeFi lainnya ya boleh tuliskan di bawah. Jangan lupa videonya di like juga di share ya. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, lalu bagikan videonya ke teman-teman lainnya terutama para holder Astar ya. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di next video. Bye bye.